What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? Apa kabar semuanya? Aduh, ini apa kabar coba kalau ngomong yang begitu? Apa kabar semuanya? Thank you. Saya dapetnya gede loh, lumayan. Kok nggak dibukain sih? Santai. Apa kabar semuanya? Kayaknya gua di sini apa ya? Privilege sih, buat gue bicara sama lo orang, buat gue bisa sharing apa yang Tuhan mau. Jujur, buat ngomong apa yang Tuhan mau itu susah. Buat cari tahu apa yang Tuhan mau itu susah. Gue struggle berapa hari terakhir untuk bener-bener kayaknya ada yang kurang Tuhan, kayaknya ada sesuatu deh Tuhan mau taruh. Terus gali. Sampai harinya ya Tuhan terus tambahin. Ya puji Tuhan, moga-moga kena ya. Moga-moga apa yang Tuhan taruh bisa gue nyatakan gitu. Oke? Amin? Jelas, dari kanan kirinya lo boleh bilang jangan tampangnya begitu. Senyum dikit apa gitu. Saya mana terhakimi di depan sini. Agak coba digoyang-goyangin dikit gitu ya. Jangan, mungkin karena terimitation sama trailernya atau gak powerful speaker jadi serem banget. Gua nggak segitunya. Gua nggak menyeramkan. Ya, tolong. Tos kanan kiri. Bilang, you are blessed. Amin. Slide. Wes. Musik pelan-pelan tuh. Medium and low. Speednya jangan fast. Oke, next slide. Belum udah next slide. Gue dapet tema, memang tema Blink Natal adalah bless to bless. Diberkati untuk memberkati, bukan memberkati untuk diberkati. Ini tricky kata-katanya. Gue diberkati untuk memberkati atau gue memberkati lu untuk gue diberkati. Ada yang salah. Cuman tema kita kali ini diberkati untuk memberkati. Amin. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua, 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang ketiga, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. So, di ayat ini terkesan kalau kita harus memberkati dulu. Benar? Jadi judulnya kayak berubah, jadi bless to bless. Memberkati untuk diberkati. Makanya gue bilang tadi, tema ini gampang-gampang susah untuk dibicarakan. Karena pada saat Tuhan selalu ngomong untuk memberi dahulu, betul? Ini kalau setiap kali dia begini saya bakal suruh tos kanan kiri ya. Stres lu kalau ngomong sama kaca, sama ya cuma lihat diri sendiri ya Lin. Mungkin di bawahnya 9. Mungkin nilai gua gitu ya. Tapi nilainya lagi di 100, 9. Kecil berarti ya. Oke, next. Kita akan banyak baca ayat karena pada dasarnya semua dari firman Tuhan. Dan gua akan bawa kita ayat ke ayat sehingga semuanya connect. Amin. Berikutnya, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. All about God is always overflow. Itu kata-kata dari gua. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gua akan ngomong tentang mengukur dan mengukur di sini, tapi gua akan ngomong sekali lagi. Tuhan selalu ngomong berilah dahulu, dan kamu akan diberi. Jadi sebenarnya judulnya salah apa benar sih? Bless to bless atau bless to bless. Pokoknya bless to ada ede to bless. Bingung tuh, saya bukan native speaker jadi agak-agak susah ngomongnya tuh ya. Pokoknya diberkati untuk memberkati atau memberkati untuk diberkati. Coba yang setuju memberkati untuk diberkati yang mana? Angkat tangan. Memberkati untuk diberkati angkat tangan. Firman Tuhan bilang itu loh. Ada yang setuju sama firman Tuhan? Langsung saya takut kalau diucapkan ke neraka yang jahanam itu kok. Siapa yang setuju diberkati untuk memberkati? Yang lainnya apa? Yang lainnya apa nih? Memberkati untuk memberkati, diberkati untuk diberkati, untuk lebih nggak jelas lagi.
Oke, next. But the problem is, karena kita harus lihat ini, materi, duit, status. Sekarang gue bisa ngomong, mudah untuk memberkati kalau kita sedang dalam keadaan berkelimpahan. It's easy, man. Mudah untuk memberkati orang di saat kita sedang berkelimpahan. Tapi waktu gue nggak ada, bagaimana? Karena temanya diberkati untuk memberkati, berarti gue harus diberkati dahulu, kan? Baru gue bisa memberkati. Karena kalau kita lihat emang secara terus menerus, Tuhan menyuruh kita memberkati untuk diberkati. Dan ada ayatnya Tuhan bilang, seorang penabur, Tuhan yang akan menyediakan benih untuk dia tabur. So intinya sebenarnya Tuhan yang kasih. Seorang penabur adalah orang yang suka menabur. So Tuhan bilang, benihnya itu Tuhan yang kasih. Kalau lu tabur tiba-tiba, Tuhan kau harus tabur apa? Nih, enak kan? Tiba-tiba, beta, lu harus nyumbang tak? 2 juta. 200.000 aja udah masih, buat apa? Tak 2 juta. Buat apa kok? Buat ini, pokoknya buat kerjaan Tuhan deh. Lu mau gak? Belak-belakan deh tak, lu mau gak? Ada kata-kata Tuhannya lo tak? Ada kata-kata Tuhannya lo? Buat pekerjaan Tuhan nih tak? Buat pelayanan. Umpahmu bisa di surga. Wah, makin terus kan? Bisa. Kecuali beta tiba-tiba udah taipan ya. Kerjaannya ngangin kaki, jadi bosnya fit organizer mungkin ya. Tiba-tiba ngomong-ngomong nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Kayaknya enak banget kan? Kayaknya enak banget ya. Kayaknya ngeluarin duit itu gampang gitu. Lebih gampang ngeluarin duit waktu kau berkelimpahan apa waktu kau nggak berkelimpahan? Waktu kau berkelimpahan. Tapi kalau gue jujur sendiri kadang-kadang waktu gue nggak ada duit, hidup gue lebih enak daripada gue ada duit. Kayaknya aneh kok. Bener. Waktu gue nggak ada duit, kayaknya hidup gue lebih tenang. Percaya gak? Kadang-kadang gue nggak ada duit, waktu gue ngeliat ini nggak kebeli. Nggak beli, ya dong? Gue makan ini, ya gue cuma goceng. Makan yang murahan deh. Misalnya awal stick, jadi stick tempe. Ada kan? At least bentuknya stick. Cuman waktu gue sempet ngomong, gila waktu gue ada dapet duit lebih, kayaknya tuh uangnya keluar kemana aja ya? Pernah ngerasa tiba-tiba segala sesuatu harus lu beli karena uang lu banyak? Tapi waktu uang lu nggak ada, lu nggak merasakan kesusahan itu kayaknya. Waktu uang lu nggak ada, lu cinta aja ngeliat orang bareng style. Terus cuek aja lewat, kenapa nggak punya duit? Tapi kalau pas lagi sel punya duit, lu pasti harus masuk. Bener? Itu logikanya tuh. Kenapa makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang nggak punya apa-apa. Karena dia punya kerajaan surga. Karena pikir-pikir ya juga waktu nggak punya apa-apa, lu pasti berdoa. Bener? Cigo pernah ngomong satu hal dulu waktu dia ngekos di Bandung. Jadi, make long story short, udah kelar. Jadi, dia agak lama lulusnya. Karena perbedaan antara Jakarta dan Bandung membuat dia homesick, sakit rumah. Pokoknya kangen rumah gitu. Jadi, tapi waktu itu keadaannya karena dia udah melewati batas 8 semester. Jadi bokap gue bilang sama dia, gue cuma ngasih lu duit untuk lu kuliah aja. Sisanya lu cari sendiri dah. Buat lu hidup, gue kasih cuma dikit aja, sisanya nggak bakal seperti awal, pokoknya nggak bakal seperti 8 semester pertama. Karena apa? Jatah lu 8 semester, kata bokap gue. Oke? So, dia bilang sama gue, waktu itu pernah sakit sinus. Silas tadi pernah sakit sinus kan? Gue pengen nanya sama cik gue, lu dulu sembuh sakit sinus gimana? Lu jawab dia apa? Puasa. Gokil gak? Gue bilang, lu minum obat apa? Enggak, gue gak punya duit dulu. So gue berdoa, berpuasa. Dia pernah bilang, gue gak tahu kenapa tiba-tiba dompet gue ada duit. Karena waktu lu gak punya apa-apa, lu punya kerajaan surga. Berbahagialah. Amin. Waktu lu gak punya apa-apa, justru waktu lu deket sama Tuhan, gue jamin. Waktu lu punya segalanya, lu akan susah. Yang tadi gue bilang, lu punya segalanya sama aja seperti lu gak punya apa-apa. Karena apa yang lu keluarkan sama aja. Itu teorinya. Ya, dan kenyataannya sih. Oke, semua ini ngeliatin gue serem banget. Oke, Kejadian 12
Gue pengen tiap kali ada gue kata-kata am I blessed, ngomong dari lu sendiri. Am I blessed? Nggak perlu diomongin dalam hati. Am I blessed? Oke, next. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Janji Tuhan kepada Abraham bagus. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Gue percaya kalau ada orang dengar janji Tuhan kepada Abraham, semua orang akan memberkati Abraham. Karena mereka akan diberkati balik. Gue percaya banget. Dan nggak ada yang berani mengutuk Abraham. Karena habis, pasti. Ini janji Tuhan ke Abraham dan kepada keturunannya. Kita keturunan Abraham nggak? Iya, tapi jauh banget. Tapi iya, amin dong. Amin, amin. Karena apa? Tuhan bilang, kemanapun lo berjalan, gue akan memberkati engkau. Orang yang memberkati engkau, akan ku berkati balik. Luar biasa gak? Janji Tuhan. Amin. Gak pernah, jangan pernah merasakan janji Tuhan tuh seperti janji omong kosong. You have to believe walaupun belum ada kelihatan. Gue harus ngomong ini dengan kata-kata bijaksana yang keluar dari hati gue. Jangan pernah meragukan janji Tuhan kepada lo. Apalagi kalau Tuhan tulis, this is for everybody. Berarti that's for you. Kadang-kadang Tuhanmu bukan orang itu, tapi it's for you. Aminin. Oke? Next. Tadi ngomong, tuh gimana kok? Gua nggak punya apa-apa. How gua memberkati? Betul? Itu jawabannya, itu pertanyaannya selalu. Jadi kalau kita baca di Matius 6:27-33 itu yang isinya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, jangan kamu khawatir burung pipit pun dipelihara. Jangan kamu khawatir gitu loh. Makanya semua dibilang, semua itu cari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, katanya Bapamu surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Gua korelasikan ke ayat lagi, hadis 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Di 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, situ ada kemerdekaan. So, the point is, lu mau dekat sama Tuhan apa enggak? Karena diberkati, perasaan diberkati itu bukan mengenai materi. It's about apakah lu mau bersyukur. Gue cuma punya baju begini, apa gue mau bersyukur? Orang-orang punya iPad, gue nggak punya, apa gue bisa bersyukur? Kali-kali dia mau beli gue iPad. Ya, bener kalau bisa beliin maksudnya. Nggak, apakah kau bersyukur terhadap dirimu? Coba lo orang saat ini, close your eyes, bentar aja. Pikirin apa yang lo nggak punya dan apa yang lo punya. Pikirin dulu apa yang lo nggak punya. Ya, kalau udah pikirin apa yang lo punya. Ya, buka mata. Lu mikirin apa yang lo nggak punya, terus lu mikirin apa yang lo punya. Katanya apa? Ada rasa apa-apa. Kita mikir lagi. Ini motivator yang gagal. Oke. Kadang-kadang kalau gue kadang-kadang gue mikir begini loh. Gue nggak punya. Contoh gue nggak punya iPad, gue nggak punya call lagi. Kan, gue nggak punya kamera DSLR, gue nggak punya ini, gue nggak punya ini. Cuman gue tiba-tiba ngomong, gue masih punya ini Tuhan. Gue masih punya ini. Gue masih punya ini. Gue masih punya ini. Rasanya lebih ringan apa lebih berat? Ketimbang lu mikir dulu, gue punya ini, gue punya itu, gue nggak punya ini, gue nggak punya itu, gue nggak punya ini. Lu stres pasti. Waktu lu pikirin lu nggak punya, dan lu pikirin apa yang lu punya, ya akan berubah. Oke? Jadi gue mau ngomonginnya mengenai our mindset. Cara berpikir kita. Karena untuk berpikir gue diberkati walaupun dalam keadaan nggak diberkati, it means you are blessed. Gue ulang. Walaupun lu nggak diberkati, tapi walaupun lu nggak diberkati, tapi lu berpikir kalau lu diberkati, artinya lu diberkati. Yang ngerti ini.
Walaupun lu nggak dalam keadaan nggak diberkati, tapi pikiran lu berpikir lu diberkati, it means you are blessed. Oke? Mengerti? Karena sebenarnya mengenai di sini. Karena waktu otak lu bilang lu nggak punya apa-apa, waktu si iblis mulai intimidasi lu bilang lu nggak punya apa-apa, tapi waktu lu ingat janji Tuhan, loh Tuhan akan memberikan ini kok, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan ini. It means yes, you are blessed. Oke? Ada yang masih mati begini, ada yang masih ngomong apa sih? Ada yang bilang kayaknya kita mesti pergi dari sini. Mulai sesat. Nggak, tolong bertahan sebentar lagi ya. Sesatannya akan berakhir dalam waktu 50 menit terakhir. Oke. Kalau jangan salahin gue udah panggil. Gue nggak bilang, Sen, gue mau khotbah dong, enggak. Jadi jangan salahin gue. Oke, berikutnya. Next. Bener dong, make sense dong, bukan salah gue. Kalau dia tahu gue separah itu kan dia nggak bakal panggil gue. Oke, ini ayat favorit gue sepanjang masa, dan ayat ini selalu menginterogasi gue hari ini dalam pikiran gue. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sepanjang hari ini Tuhan selalu ngomong sama gue, apakah kau mengasihi aku? Waktu lu stres, lu komplain sama Tuhan, Tuhan balikin ngomong, apakah kau mengasihiku? Karena Tuhan nggak pernah bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan seenak-enaknya, dengan segampangnya, dan saat kau berkelimpahan. Tuhan ngomongnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan semuanya. Kalau kau, makanya tuh kemarin gini, gue ganti kata-kata gini, kasihilah Tuhan Allahmu apapun keadaanmu. Bahwa itu lebih make sense. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya, apapun keadaanmu. So makanya hari ini waktu Tuhan cuma bilang sama gue, apakah kau mengasihi gue, pengen nangis setiap hari. Seakan-akan kalau Tuhan ngomong gitu, kesannya gue kurang mengasihi Tuhan. Bener? Tuhan gak bakal nanya kayak gitu kalau gue gak mengasihi dia. Kalau gue mengasihi dia, Tuhan gak bakal nanya seperti itu. Waktu dia ngomong, apakah kau mengasihi aku? Gue cuma bisa bilang, ya Tuhan, apapun keadaan gue, ya gue mengasihi lu. Apakah kau bersyukur saat kau gak ada uang? Apakah kau mengasihi Tuhan saat kau tidak punya apa-apa? Am I blessed? Are you blessed? Jawab dalam hati lu. Oke? Karena salah satu cara mengasihi Tuhan dan cara mengasihi diri sendiri adalah dengan cara bersyukur. Amin. Bersyukur itu hal yang paling susah loh. Waktu gue bilang dulu mobil gue hilang, waktu gue harus bersyukur. Your mercy. Itu satu hari sebelum retret Abundant Grace ya, gue inget banget. Nggak mungkin gue lupa itu. Insiden itu nggak mungkin gue lupa. Satu hari menuju retret Abundant Grace, gue ketuanya tiba-tiba, bus mobil gue hilang. Gue masih harus bisa bilang, ya thank you. Serius. Sampai ya cius. Bener-bener sampai yang gue bilang sama Tuhan, God, thank you buat lo kasih tahu gue grace itu luar biasa. Bukan Theo Grace. Kasih karunia Tuhan tuh luar biasa. Mungkin kalau gue nggak dihilangin seperti ini, gue nggak bakal tahu betapa luar biasanya kasih lo. Tapi jangan sampai lo kehilangan dahulu, baru lo bisa bersyukur. Amin. Sungguh, gue saat itu dihadapkan sama situasi yang bener-bener gue sampai, adalah gue masa ikut aja dan gila coy, mobil hilang depan mata, depan rumah. Tapi diajarin Tuhan waktu itu ngomong, apakah kamu mengasihi aku? Gue masih ingat kata-kata Tuhan waktu itu begitu. Apakah you still love me? Even mobil lu hilang. Man. Jadi bukan berarti waktu kau bisa bilang, aku diberkati. Untuk memberkati. Bukan bilang, aku punya duit, aku berkelimpahan, makanya aku mau memberkati. Ya. Mulai ngapak kanan kirinya. Soalnya mulai diem ini.
Oke, salah satu tanda kalau engkau kalau engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi dirimu sendiri dengan cara bersyukur. Oke, gue ada satu ayat yang menurut gue ini luar biasa banget. Di Mazmur 34 ayat 4 sampai 35. Aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. So gini, biasanya, normalnya, kalau kau diberkati nggak mungkin mukamu muram. Gue kali beta, tak 2 juta, nangis. Kurang kok. Nggak mungkin dia nggak senyum, nggak mungkin dia nggak. Dari mana nih kok? Ya kan, nggak mungkin dia main nangis, nggak mungkin. Karena itu logikanya. Waktu engkau diberkati, mukamu pasti tersipu-sipu, berseri-seri, tersipu-sipu. Ada gak sih? Oh ada. Dan tidak akan mau tersipu-sipu, maksud gue itu. Jadi mukamu pasti berseri-seri. Dan berseri-seri itu kayak gimana sih? Banyak orang gila sekarang. Berseri-seri seperti apa sih? Gue pernah pengalaman. Gue orangnya dulu sangat-sangat amat pemarah, emosional. Karena gue samain apa yang gue tunjukkan. Apakah gue sedih? Apakah gue marah? Apakah gue senyum? Apakah gue bahagia? Pasti kepancar di muka gue. Jadi pernah gue lagi kesel. Ya kan biasa kalau kita duduk di kelas kan pasti depan, belakang itu pasti geng lu tuh. Kalau enggak, kasihan kalian. Pasti teman-teman ngomong pasti depan belakang dong. Pasti dia di belakang. Dia pernah kesel banget sampai muka gue tuh gue tekuk. Dia bilang mata gue merah sampai. Bukan nangis, merah, hampir marah dia sampai ngomong pas dia di depan gue. Dia balik gini. Sep. Serius. Ini apa? Serius. Dia sampai bener-bener dia balik sedikit lagi. Enggak ngomong apapun ngomong. Enggak. Dia balik. Gue support. Udah kelar setengah jam gue udah mulai agak tenang. Gue panggil. Kenapa? Dia cuma bilang gini. Udah kelar. Enggak, kalau udah ya udah gue ngeliat jangan. Gue nggak mau ganggu. Muka lu serem banget dia bilang. Muka lu serem banget. Gue karena itu terpancar. Waktu kau diberkati. Jadi gue sering ada status yang gambar-gambarkan yang ada apa? Dalam luarnya aku bahagia, dalam hati aku hancur. Basi banget. Anak-anak Tuhan nggak boleh begitu, amin. Anak-anak Tuhan kalau dia emang harusnya malah dalam keadaan sedih, hatinya harus terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Karena gue bilang tadi, waktu saat kau nggak diberkati, tapi kau tahu kau dirimu diberkati, artinya kau diberkati. Dan saat kau tahu kau diberkati, mukamu nggak boleh muram. Itu tanda pertama orang melihat, makanya kadang-kadang don't judge the book by the cover, tapi tampaknya begitu, mau gimana kita ngejudge kok. Ya kan? Gue juga ngeliat buku, gue sering ketipu sama, ini emang bener sih, gue sering ketipu beli buku bagus, tapi jelek banget. Covernya bagus, gue beli, 1 halaman 2 halaman, gue gak baca lagi tuh. From the rest of my life. Gue beli bisa 50-70 ya, tapi kadang-kadang tipu. Tapi kadang-kadang ada yang, tapi it works all the time. Kalau tampang lo yang nyebelin, gimana jadi berkat? Gimana lo bisa bilang sama orang, gue diberkati lo, tapi abis itu lo maki-maki orang. Make sense gak? Lo bilang lo diberkati, makanya kemarin gue sempat ngomong kan, kalau kau, maka Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dulu. Makanya waktu lu mencari Tuhan, gak mungkin setelah itu lu keluar lu maki-maki orang. Pasti pengennya memberkati. Bener? Ini kalau gue baru denger khotbah gue tuh yang gue ngomong itu. Gue remind lagi. Gak mungkin lu ketemu Tuhan, abis itu lu melakukan hal yang nista. Itu aja deh bahasa gampangnya. Pasti dia pengen memberkati. Karena apa? Karena lu baru berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan tuh nempel. Amin. Kemuliaan Tuhan tuh nempel. Waktu kau ketemu dengan kemuliaan Tuhan, seharusnya kemuliaan Tuhan tuh terpancar balik ke orang lain. Anak-anak Tuhan, kalau kau keluar dari ruangan ini, kau habis sembah Tuhan, habis luar orang bilang lu sumber masalah, ada yang salah. Karena semua itu harus mengalir from inside out. Oke, from inside out. Ya. Bagaimana kau memberkati dengan muka musang? Itu aja intinya. Bagaimana kau memberkati orang dengan mukamu yang ancang-ancang? Apa payah kata Amin? Gue gak pernah tahu tuh payah seperti apa. Mas jelek banget. Ya. Gue pernah baca statusnya si
Petek kalau nggak salah. Yang status BB, yang Tuhan ahlinya mengubah yang gagal jadi sukses. Manusia petek, bener gak? Lu benar di situ kan? Gue baca ini gue selalu mikir, kayaknya ada something yang salah di sini. Technically bener, Tuhan mampu mengubah kita jadi sukses. Tapi prinsipnya salah, karena anak Tuhan bukan anak yang gagal. Prinsipnya salah, karena anak-anak Tuhan bukan anak-anak gagal. Bener? Tapi Tuhan memang mampu mengubah yang gagal jadi sukses. Tuhan bisa mengubah ladang kematian jadi ladang berkat. Oke, so that's the point dulu. Do you believe God or not? Do you love God or not? Apakah kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, apa hanya setengah-setengah? Itu ayat itu, waktu dia bilang, itu hukum yang pertama. Jadi sebelum lu hukum yang kedua, lu harus tahu dulu hukum yang pertama. Waktu gue di teknik sipil, gue belajar mekanika rekayasa pertama, itu ada 6. Jadi nggak mungkin gue bisa mekanika rekayasa 2 sebelum gue lulus yang ke-1. Gue ada 6, teman gue ada 1 pun nggak lulus. Jadi itu benar-benar harus terus tuh. Jadi kalau lu mau 2, 1 lulus. Kalau lu mau 3, 2, 1 lulus. Lu mau 4, 2, 3 mesti lulus. So, Tuhan bilang, ini yang pertama dan terutama lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kalau lu belum bisa lakukan itu, ibadah lu gak ada gunanya. Datang gereja gak ada gunanya. Kalau lu gak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Karena apa? Anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang gampang dihancurin sama si iblis, men. Anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang gampang dihancurkan, ditekan sama si iblis. Yang iblis bilang gini, lu bisa bilang, iya, ya udah deh. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu ngomong, gue percaya sama Tuhan, gue percaya sama janji Tuhan walaupun janji Tuhan belum kelihatan. Itu anak-anak Tuhan. Walaupun keadaan gue saat ini belum kelihatan, kalau gue bakal jadi berkat, tapi gue percaya, gue anak Tuhan, hidup gue diberkati, dan gue akan menjadi berkat. Amin? Amin? Percaya? Amin. Berikutnya, Maria melahirkan Tuhan Yesus. Salah satu contoh di Alkitab yang menceritakan mengenai berkati untuk memberkati. Menarik. Itu ayatnya panjang banget. Kalau pasti serem tuh 5 teman-teman jangan baca deh kok. Jadi waktu gue baca di Matius 1, paling gampang cari cerita tentang Tuhan Yesus pasti di awal-awal. Di Matius 1, ternyata Matius 1 cuma dikit banget bahas Tuhan Yesus, cuma 7 ayat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Gue baca Markus nggak ada hubungan sama sekali. Gak ada ayat tentang Tuhan Yesus melahirkan. Gue baca Lukas, ketemu banyak banget. Ternyata ada satu hal menarik cerita begini. Gue nggak akan baca semua, tapi gue harap orang baca di rumah. Jadi ceritanya ada satu pasangan namanya Zakaria dan Elizabeth. Zakaria ini adalah suatu imam besar. Zakaria dan Elizabeth. So, dikatakan di ayat awal-awal itu Elizabeth tuh mandul. Artinya nggak bisa punya anak. Jadi exactly udah lu mandul. Jadi bukan karena lu nggak bisa punya anak karena emang belum saatnya, nggak, emang mandul. Gitu ya. Zakaria ini imam Tuhan, imam besar. So, tiba saatnya dia memberikan, waktu tugasnya imam besar kan memberikan persembahan, menyalakan ukupan buat Tuhan. Waktu nyalakan ukupan buat Tuhan, malaikat Tuhan datang. Bilang sama dia gini, Zakaria, bentar lagi istrimu akan melahirkan anak. Dan kau akan namakan dia Yohanes, Yohanes Pembaptis pada akhir nanti. So, Zakaria ngomongin sama Tuhan, dari mana gue percaya? Jadi gue ngandul. Serius, lu bisa baca itu, tapi ini bahasa gue lebih keren aja, lebih enak didengar. Zakaria ngomong, oh dari mana? Jadi gue ngandul. Malaikat Tuhan bilang, akan terjadi. Tapi karena lu mempertanyakan berita ini, lu akan jadi bisu. Simple as the term ya, malaikat loh, bukan Tuhan loh. Malaikatnya bisa begitu. Dia bilang, karena lu meragukan perkataan gua pada lu, yang which is gua adalah malaikat Gabriel membawa berita Tuhan. Lu meragukan kata-kata gua, lu akan bisu, dan karena lu bisu, lu akan menceritakan pada semua orang apa yang lo hadapi saat ini. Jadi orang pada lama nungguin dia, ini kok lama banget nih keluar. Jadi orang-orang di luar kan, ini kok lama banget sih Zakaria dalam tabut kudus gitu. Akhirnya dia pas dia keluar bilang, ada apa, dia diem. Dia akhirnya cuma ngomong whatsoever, dia tulis kali ya, apa nggak tahu. Oh, Tuhan menampakkan kemuliaannya di hadapan Zakaria. Sampai akhirnya bener,
Berapa bulan kemudian istrinya melahirkan, hamil. Si Elizabeth hamil. Seingat gue 6 bulan. 6 bulan hamil, terus dia pergi ke saudaranya, si Maria. Maria. Jadi dia datang ke Maria, terus pas dia datang ke Maria, malaikat menunjukkan diri kepada Maria. Maria bilang, ada apa ini? Malaikat bilang, kau akan mempunyai anak. Dan serunya, diceritakan Yusuf pun karena dia nggak enak sama si Maria, dia pengen menceraikan Maria karena Maria hamil. Dia bilang buat jaga kehormatan keluarga lah ya, gue harus menceraikan si Maria karena bawa malu kan. Dan jujur kemarin gue baca, gue nggak tahu baca di mana, gue ngelihat ada satu statement kalau Maria pun malu sebenarnya pada awalnya. Iyalah waktu dibilang Monik mau punya anak, pacaran aja belum kok. Gak Monik kok. Bener gak? Nggak seperti itu. Kan pernah bilang perawan. Dia bilang, wah gila gue itu cowok aja belum, cowok aja belum kok. Ya, kok ya Tuhan, cowok aja belum, kok gue udah hamil. Dia bilang, itu Tuhan, malaikat Tuhan bilang, anak ini dari Tuhan. Dan karena itu, jujur, orang manusia normal pasti akan malu. Pasti akan bilang, gila, gue belum ngapa-ngapain. Sorry kalau ini terlalu vulgar ya bahasanya ya. Tapi gue udah mencoba nurunin standarnya sampai bawah banget nih. Gue belum ngapa-ngapain, Tuhan udah hamil. Orang melihat apa? Yang gue ngapa-ngapain aja malu kalau gue hamil. Iya gak? Apalagi gue yang ngapa-ngapain gue hamil. Apa rasanya jadi Maria? Apakah dia merasa diberkati saat itu? Tapi lucunya, jadi saat itu waktu dia stres, si malaikat Tuhan ngomong lagi, jangan khawatir, cuma lu doang yang dapat mukjizat. Saudara lu juga si Elizabeth juga. Kenapa? Dia kan tahu lu mandul. Lu kan tahu dia mandul. Dia juga dapat anak kok. Kalau lu jadi orang, lu tahu teman dekat lu tahu saudara lu diberkati juga, pasti iman lu naik. Bener? Apalagi malaikat sendiri yang ngomong. Ya, so waktu malaikat ngomong itu, dia malah dia bilang, oke Tuhan, jadilah menurut kehendak. This is the time waktu dia merasa, yes, I'm blessed. Apapun keadaan gua, yes, I'm blessed. Waktu begitu, justru ada hal yang menarik. Ini gue pernah dengar dari khotbah orang, gue lupa siapa. Jadi waktu malaikat Tuhan ngomong ke Zakaria dan Elizabeth, namanya anakmu Yohanes. Waktu anaknya lahir, si Yohanes itu belum jadi Yohanes, orang pada ngomong, namanya kan dia Zakaria seperti bokapnya. Gue rasa satu keluarga Zakaria semua namanya, Zakaria 1, Zakaria 2, Zakaria 3 mungkin ya. Pokoknya, terus pas si Elizabeth ngomong, jangan, panggil dia Yohanes. Kata orang-orang sekeluarganya, gak ada di keluarga kita nama Yohanes, Zakaria aja, jangan. Masih nama Yohanes, kenapa? Karena nama dari malaikat. Dan kenapa? Waktu gue telusurin namanya, waktu Zakaria itu artinya Tuhan telah mengingat, Tuhan telah lupa. God has mengingat, remembered. Saya pengen keren jadi gagal. Ya, Tuhan pengen mengingat, Tuhan sudah mengingat kesana, Tuhan lupa. Tapi waktu yang arti kata Yohanes artinya Tuhan menunjukkan kasih. Makanya kadang-kadang bapak, ibu, adik-adik yang bakal punya anak, jangan nama si anak aneh-aneh. Jangan kasih nama anakku lelaki. Tolong, itu bukan nama. Ya, jangan kasih nama anak lu aneh-aneh. Even Yabes salah satu contoh yang blessed to bless. Nama dia artinya apa? Ada nama arti diinjek-injek.
Apa? Ada tahu kata nama Yabes? Angkat tangan. Apa? Hah? Angkat tangan tapi diam aja. Arti katanya adalah sakit. Arti katanya adalah sakit. Karena apa? Karena waktu lahirin si Yabes, nyokapnya bilang, gila lu sakit. Gue mau lu sakit banget. Bener-bener penderitaan terbesar adalah melahirkan engkau. Makanya nama lu sakit. Sak. Nama lu Yabes, artinya sakit. Men, tapi karena doa Yabes, dia diangkat Tuhan. Tapi karena dia bilang, gua tahu nama gua sih sakit, tapi hidup gua nggak sakit. Hidup gua penuh kemenangan, hidup gua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun nama gua sih sakit. Susah ngomong kayak gitu sama orang. I'm in pain. Nama gue sakit, tapi gue nggak sakit. Karena nama itu, jujur nama kita bener aja kita dimainin orang. Apalagi nama udah nggak bener. Yang percaya katakan amin. Nama lu bener aja lu jadi celahan orang, apalagi nama lu nggak bener. Udah pasti. Nama Roni aja terkenal aja, bagus begitu aja. Kita masih celah-celah. Apalagi nama dia Jabes. Nggak Ron, canda Ron, love you. Ya, itu penting. Oke? Karena apapun keadaan lo saat ini, apakah lo masih mengasihi Tuhan? Bisakah lo mengasihi Tuhan? Makanya keadaan diberkati atau memberkati adalah pas engkau merasa kau diberkati, kau pasti bisa memberkati. Tapi the state of being blessed nggak mati. Karena Tuhan pasti banyak nanya, you love me? With all your condition. Dengan semua penderitaan lu, do you still love me? Karena gampang untuk ninggalin Tuhan. Karena si setan tadi seperti sharing, setan berusaha setengah mati untuk belum meninggalkan Tuhan. Amin. Kita nonton video yuk. Satu video. Saya nggak lama lagi habis sesatan ini akan berakhir. Ya enggak. Cilik dikit bro di belakang.
gue nyalain lagi. Satu naik dari cerita ini semua orang bakal berharap ada mukjizat. Tiba-tiba anaknya sembuh, tiba-tiba kondisinya normal lagi. Bener? Karena kita ngomong mengenai Tuhan, tapi kenyataannya kondisinya nggak berubah, kenyataannya nggak berubah. Anaknya tetap seperti itu, tapi hidupnya berubah. Kondisi hidupnya dari yang hancur, miserable, jadi diberkati. Apa yang mengubah itu? Kenyataannya nggak berubah. Kalau anaknya tetap seperti itu, mungkin dia bisa mengatakan, God thank you. Kalau anaknya tiba-tiba jadi normal, tapi kondisi anaknya nggak berubah. Tapi kenapa dia bilang ending dia bilang, it's a miracle. Dari yang keadaan kau dari yang nggak ada apa-apanya jadi something yang meaningful. Itu hanya perlu satu keputusan, yes God, bless. Setelah terakhir di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bahasa Inggrisnya gue demen. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Kalau kita dengan kata-kata sufficient, bahasa Indonesianya apa? Cukup. Sufficient is cukup. Benar itu kata-kata yang, karena kita dengan kata cukup kesannya apa? Apa yang terlintas dalam kepalamu atau kalau dengan kata cukup? Pas-pasan, terpenuhi. Justru kita seringkali lihat kata-kata itu negatif sebenarnya ya. Cukup, keadaan gue cukup aja. Keadaan gue nggak berkelimpahan. Ada cerita seperti ini. Kalau lu pergi ke dealernya Rolls Royce, tahu Rolls Royce kan? Mobil keren tuh di luar sana lah pokoknya. Kalau lu berhenti di satu spek kertasnya yang menuliskan spek-speknya. Kalau ada Jeffrey Honda, gue bisa suruh dia untuk ngomongin mengenai Honda di sini. Pasti ada tulisan Rolls Royce, tipe, horsepower. Mungkin ada kalau di mobil Honda mungkin horsepowernya mungkin berapa HP, berapa kekuatannya lah. Tapi di mobil Rolls Royce HP sufficient. Waktu ditanya kepada dealer, kepada marketingnya, kenapa tulisnya sufficient? Dealer sama ngomong ini, hey, kita Rolls Royce, kita bangun jet. Lu mau sekencang apa sih? Pasti cukup. Lu mau sekencang apa, mau sekuat apa, itu masih cukup tenaganya. Karena gua yang bangun tenaga jet. Kita orang Rolls Royce, merek Rolls Royce, kita yang bangun tenaga jet. Kita Rolls Royce bro, masih cukup. So kita ngomong, hey, dia Tuhan bro, pasti cukup. Makanya Tuhan ngomong apa tadi? Having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tadi dikata di bahasa Indonesia bisa dilihat lagi tadi yang 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Kayaknya ada slide gue deh bro. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Itu cukupnya Tuhan. Never enough. Pasti lebih. Makanya kalau kau bilang, Tuhan kadang kok gini-gini aja ya, Tuhan bilang, my grace is sufficient for you. Kasih karunia-Ku cukup buat engkau. That's enough for you. Maukah saat ini kau berkata kepada diri kau sendiri, God, yes, I'm blessed. Lu bisa mau saat ini kita bangkit berdiri. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears?
to what it takes to know you're near. What if my greatest disappointments